Nih, Bentar ya. makanya baca bahasa aslinya. Nih. Di sini. Markus 12 ayat berapa tadi, Pak Bom? 29. 29. Ini terpengaruh edisi semua ini. Oke, aku bacakan ya. Ya, jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Silakan. Tanya, di sini arti Tuhan di sini apa? Ya tetap junjungan, kurios. Oke, kurios. Karena di sini sudah ada kata, di sini kata Allah, berarti ini teosnya. Sabar. Allah di sini teos, Tuhan di sini kurios. Pertanyaan saya, ini diambil dari Ulangan 6 ayat 4. Bapak lihat ini, nih saya kasih besar ini. Diambil dari Ulangan 6 ayat 4 di sini, nih. Kenapa di sini hurufnya besar? Kenapa dalam bahasa Ibrani YHWH? Nih, pertanyaan saya, kenapa di sini dalam bahasa Ibrani tulisannya YHWH? Sema Israel YHWH Elohenu YHWH Echad. Kenapa di sini YHWH di Markus 12:29 gantinya kurios bukan Yotevave? Kenapa? Mana di mana dia? Di mana mana terjemahnya? Ini dalam Ulangan 6 ayat 4. Di sini YHWH. Ini kan sama ini dengan dulu kan Pak Bom tadi Mbak. Iya, sama dengan Matius 11. Di sini kan hurufnya besar semua kalau Indonesia. Terjemahanmu yang salah, Pak Bom. Terjemahanmu yang salah. Sabar mau baik. LAI nih di sini terjemahannya salah. Ini LAI. Kau diam, kasih turun aja deh nih. Apa produk di bawah ini. Kau lihat ini Pak ya. Tadi nih Markus 12 ayat 29 itu Tuhan kurios. Itu diambil dari Ulangan 6 ayat 4. Yesus mengatakan Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Di sini YHWH. Pertanyaan saya Pak, di Ulangan sini ada tulisan YHWH. Pertanyaan saya Pak, di Markus 12 nih, di sini kenapa hurufnya huruf kecil bukan huruf besar sama? Kenapa di sini kurios bukan YHWH? Kalau bahasa Indonesia huruf kecil. Bapak ada tulisan ya? Nih. Terjemahanmu yang salah. Aduh, sulit saudara. Sebenarnya huruf besar itu. Sebenarnya huruf besar itu. Oh, berarti LAI salah ini. Iya. LAI salah. Karena Yesus buang aja. Buang tempat sampah, Bro. Rodi, buang deh ke bawah. Iya. Diskusi. Buang aja. Oh, enggak boleh. Ini bukan rumus. Nah, kau mute saja, enggak bisa. Kalau saya ini saya ada diskusi sama Seba ini, bukan dia. Pak Seba, silakan, Pak. Ini kan Markus 12 ayat 29 turun huruf kecil. Itu sama tadi di Matius 11 ayat 25. Makanya saya bawa ke Markus ini. Bapak jelaskan sama saya, ini sama dengan Matius 11 ayat 25. Kenapa di Perjanjian Baru tulisnya huruf kecil begini? Artinya kurios. Kenapa di Perjanjian Lama Yod He Vav He, huruf besar semua? Bapak jelaskan sama saya. Ya iya, Silakan. kan suka dalam penjelasan LAI untuk memaknai kata huruf kapital dan huruf yang ada huruf kecilnya itu merujuk pada nama ya, untuk penyebutan nama yaitu Yahweh ya. Kata gantinya nama itu Yahweh itu. Kalau huruf kecil dia itu merujuk pada kurios. Ya, berarti memang di Perjanjian Lama sabar. itu kata Tuhan kapital itu berarti yang Bapak lama. tidak berarti ini menuju kepada YHWH yang ini. Kalau yang kapital semua itu merujuk pada YHWH. Oke, saya terima. Bandingkan ini Pak Bobo. Siapa ini? Sabar dulu, Biar kita bandingkan. Diam aja nih. Mau baik, sabar dulu mau baik. Biarkan sama Bang siapa dulu, Bang Major. Lanjut. Udah saya jawab. Ya, setuju? Kalau dia huruf kecil itu merujuk kepada Tuhan, kurios. Oke, saya tanya, dia merujuk kepada kurios. Kenapa sampai Septuaginta menulis kurios begini? Kenapa Alkitab Perjanjian Baru tulisan kurios?
Ya iya, karena kata Tuhan itu adanya itu dari bahasa Indonesia, tidak ada dari bahasa Semitik, bahasa Arab, bahasa Ibrani, tidak ada. Itu Bukan, diambil Pak. dari bahasa Nusantara, dari bahasa Pertanyaan saya, ya, akar katanya itu adalah akar kata Tuhan itu ada kata Tuhan, junjungan, pemilik, bukan penguasa. Pak. Pertanyaan saya, kenapa dalam bahasa Yunani bukan YHWH tapi kurios? Ini bukan Tuhan ini. Kenapa jadikan kurios bukan YHWH, Pak? Kenapa? Iya, karena nama Tuhan itu kan dalam budaya Yahudi kan tidak bisa sembarangan disebutkan. Makanya Iya, dibuat dengan kenapa? kata Saya tahu, Tuhan, Pak. Pertanyaannya, kapital. kenapa? Begini, Pak, saya jelaskan sudah ya, karena Bapak muter-muter, ini roomnya orang. Begini, Pak. Bapak kan tadi bawa di Matius 11 ayat 25. Sama dengan Edis, bawa di situ dengan Lukas 2 ayat 22. Di sini hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Di sini kurios hoteos. Di sini kenapa? Karena Septuaginta orang Yahudi yang tadi Bapak bilang tidak mau menyebut nama Tuhannya dengan sembarangan. Makanya Septuaginta menulis kurios, bukan nama YHWH. Jadi sama Pak di sini Pak, di dalam Matius di sini. Yang tadi Bapak bilang Matius 11 ayat 25 di sini. Di sini sebenarnya bukan Tuhan kurios, tapi di sini kepadamu Bapak YHWH langit. Ini proper name Pak, bukan gelar. Karena Septuaginta sama seperti tadi, sama dengan Matius 4 Pak di sini Pak ya. Bapak belajar, bukan Yesus punya Tuhan. Sama di sini Pak, Matius 4 ayat 10 Pak. Saya bisa tunjukkan data banyak di sini. Nyala iblis, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Di sini YHWH Elohim. YHWH Elohim. Di sini tulis di Septuaginta kurios. Sekarang saya tanya, kalau Bapak, kan saya minta ayat letterlek. Yesus kata Yesus punya Tuhan. Saya sekarang sama dengan orang Islam. Saya tanya, Yesus punya Tuhan. Ini letterlek Pak. Di mana tertulis Yesus punya Yesus Tuhan? punya Tuhan, punya junjungan. Ada nggak tertulis nggak? Yesus Tadi kan lu punya membacakan. Allah ada. Yesus punya Allah ada. Kalau Kata punya, ada tulisan punya. Yesus punya Allah. Sabar, Punya Allah. sabar Pak. Bapak diam aja. Yesus punya Tuhan ini Pak. Bapak orang Islam lebih mengerti bahasa Indonesia ya sama kalian ini. Malu kita nih loh. Sama rolling tanya, Yesus kata punya Pak. Saya tanya sama Pak nama baik, Yesus yang mati Yesus atau Tuhan Pak? Bagaimana gelar mati Pak Bumbung? Saya tanya Tuhan Pak. itu gelar penyebutan sama Baik. dengan Adonai. Baik, Itu oke. kurios. Oke, saya tanya. Junjungan. Oke, di Alkitab ada tertulis nggak Yesus mati dalam keadaan manusia? Iya, yang mati utusan yang mati, bukan Tuhan yang mati. Saya tanya, ada nggak ayat Alkitab mengatakan Yesus mati dalam keadaan manusia? Memang Yesus mati sebagai manusia. Iya, bukan sebagai manusia, dalam keadaan sebagai manusia. Ada tertulis nggak letterlek? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Makanya Matinya Yesus Kristus di tiang salib. mati, ya menjadi matinya Tuhan, Tuhannya menjadi atau Tuhan. manusianya? Matinya Ya gelar manusia. tidak bisa mati, manusia yang mati. Oke, manusia mati. Ada tulisannya letterlek nggak? Oke, saya tunggu saya cari dulu ya, tunggu. Ya. Sama yang lain dulu Pak Bobong, biar jalan diskusinya. Oke, saya mau tanya ini sama yang ini nama baik. Berarti Yesus punya Allah. Nama baik. Saya bantu Mayor biar cepat, biar tidak ini. Coba 1 Korintus 11:26. Silakan. Yesus punya Allah, iya. Bukan. Saya minta letterlek, bukan itu Pak Gembala. Bukan kematian Tuhan, bukan. Coba saya minta Pak cari dulu. Silakan, mau baik. Bapak tadi bilang Yesus punya Allah. Ya.
Oke, sekarang itu memanggil atau punya. Jangan perkosa bahasa Indonesia. Pada waktu Yesus bilang, aku akan kembali Allahmu, Allahku. Itu Yesus menyebut atau bilang punya? Gimana sih Pak Bom Bom ini? Ya, ini kita kembali ke bahasa Indonesia. Makanya loading tertawa dari tadi itu teman-teman Islam ini. Yesus berkata dia punya Allah atau menyebut, ya dia Allah menyebut. kita, kalau Allah kita itu menurutmu? Oke, sebentar. Maksudnya- Ada Allah kita, sebentar. Allah kita ya. Ya, kalau Saya Allah kembali. kita, Sabar Pak, itu punya nggak? sabar. Itu Saya kembali itu ke bahasa merujuk Indonesia. kepunyaan dia nggak? Sabar. Bapak Ada, bilang Allah Pak Allah Bom kita. Bom. Oke. Allah kita. Mana Allah kita di sini? Allahku. Oke, di situ Allahku. Oke, aku akan pergi kepada Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Sekarang Yesus panggil Bapak Allah kan, betul? Panggil atau punya? Iya. Panggil sama dengan punya enggak? Gimana sih Pak Bom Bom ini? Bahasa Indonesia. Bapak kan sekolah. Supaya orang Islam ini tercerahkan. Ini kan kita diskusi. Bahasa Indonesia apa? bingung Bapak kan saya. sekolah. Sekarang saya tanya, pernah nggak Allah Bapa panggil Yesus juga Allah? Pernah nggak Bapak baca Alkitab? Pernah nggak Allah Bapa panggil Yesus juga Allah? Pernah nggak? Ya, Macet. gimana sih? Macet. Kamu Loading. muter aja, Saya tanya. muter Ini kan aja, Yesus muter panggil aja. Bapa kan Allah. Sekarang saya tanya Pak, Iya. kembali. Bapak kan bawa ayat ini. Yesus panggil Bapa Iya. Allah. Pertanyaan saya Pak, pernah nggak Yesus itu panggil Bapa panggil Yesus Allah juga? Pernah nggak? Ya itu. Mana ini Yesus yang panggil Bapa? Yesus panggil Bapa Allah. Sekarang pernah nggak Allah panggil Yesus Allah juga? Ya nggak pernah lah. Yesus, Bapak yang memanggil Yesus gitu. Iya, Bapak panggil Yesus juga Allah. Pernah nggak ada ayatnya? Oh, enggak ada dong. Oke, Mana kalau saya tunjukkan ada, saya suruh loading lepeko ke bawah ya. Bagaimana? Ya kita lihat terjemahanmu dengan terjemahan saya ya. Coba. Kau tahu bahasa terjemahanmu dari terjemahan mana? Iya, kamu jangan Nggak, kau bermain pakai di- terjemahan mana? LAI atau apa? Ini LAI loh. Saya LAI saya kurang setuju. Ya Makanya kau pakai kurang apa? setuju. LT1 kah 2 3? Karena kata Kau Tuhan, pakai LT Tuhan berapa? besar di Kau pakai LT berapa? huruf Dia besar pakai TB2, di Pak. perjanjian Dia pakai lama, TB2. Kok jadi dia huruf kecil? Oke, kau pakai Itu- ya itu sudah pertanyaan sabar saya saya. tanya. Kau pakai Alkitab apa? Tadi di Dunia baru, dunia baru, Markus dunia baru. 12. Dunia baru dia pakai. Dunia baru. Markus Pak Bom. 12. Kau pakai Alkitab mana? Dunia Baru berarti saksi Yehova. Iya, kenapa rupanya Pak Bom? Oh, berarti kau binatang. Sudah minta maaf. Aduh, saya nggak ini. Udah. dah. Saya minta maaf. Itu bidat sesat itu. Aduh, Pak. Tidak resmi di Indonesia. Nggak ada resmi. Ini kalau di Islam ini mereka ini orang-orang Iran ini. Nggak dipakai nih. Udah saksi Yehova. Udah. Saya malas diskusi. Udah Kau yang malas. sesat, Bom Bom. Kau sesat. Kau punya izin di mana? Izinmu di mana? Jawab Gerejamu tadi ya? pertanyaan Pak Bom. Udah. Sebentar udah. Biar aja. Lo dikasih turun dari dia dulu. Moderator. Protes pemerintah. Gak punya izin ini. Protes pemerintah. Ini nih. Kau nggak ada punya Kalau izin. berani, Udah. Saksi Yehova buang aja ke bawah. Hei, Buang aja nih. Para saksi Yehova ini setan ini. Ini yang bikin orang hancur Kristen di Indonesia ini. Bawa-bawa kasih makan orang ini. Sogok-sogok orang-orang Muslim. Oke. Buang aja ke bawah nih. Bom, Buang aku ini. jawab dulu tadi. Di Ya, mana sebentar. dikatakan Yesus mati sebagai manusia? Oke, aku jawab ya. Ya. Oke. 1 Petrus 3 ayat 18. Aku bacakan. Betul. Sebab juga Kristus Sebentar. telah mati sekali untuk segala dosa kita, ya. Baik. Ia Baik, yang sebentar, benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita Baik. kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai Baik. manusia, tetapi yang Baik. telah dibangkitkan menurut Roh. Baik, Kejawab benar ya? Pak, itu sudah. Berarti Yesus mati dalam keadaan manusia. Berarti tertulis letterlek Pak ya? Ya. Oke.
Di Alkitab juga Yesus berdoa dalam keadaan manusia, ada tertulis. Pertanyaan saya Pak, ada tertulis nggak Yesus punya Tuhan? Punya Tuhan Ya tadi kan aku tunjukkan ini. dalam keadaan sebagai manusia, dalam keadaan sebagai manusia. Ada tertulis nggak ini letter kayak begitu? Yesus punya Tuhan ya. Ya, Yesus punya Tuhan dalam keadaan manusia. Oke, bacakan. Matius di Markus 12 ayat 29 tadi nih. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah Israel. Bukan ini, bentar. Aduh. Kan. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Ini Tuhan bahasa langit dan Indonesia bumi. nih. Aku bersyukur Iya, kepadamu kan? di situ YHWH Pak. Saya tanya kayak begini, Yesus punya PUNY-nya A Tuhan. Iya. Yesus punya Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Saya juga mau nanya Pak Bom di mana Kakak, inkarnasi? saksi Yehova diam. Kalau nggak saya turun aja dah. Bapak inkarnasi. Nggak usah. Ah, di Kau mana coba, tertulis? oke. Sekarang begini, sebentar Pak ya, yang teritukan sabar ya. Di mana Saksi Yehova, inkarnasi, sebentar Bapak? Saksi Yehova. Saya mau lihat kitabmu, kasih besar dia. Kasih besar dia. Kamu di Kalau mana kasih besar dia. inkarnasi? Bapak Nah, inkarnasi. Di mana loading. tulisannya? Loading. Di mana? Kasih Di mana besar, tulisannya? kasih besar Pak dia. Bom? Kasih besar Di dia. mana Loading, inkarnasi, kasih besar Bapak? dia. Coba Enggak, dulu kalau kamu. Kasih besar dia. Sudah sebentar, Saksi Yehova. Udah ada aku pergi geompong baru. Iya, saya tunjukkan dulu Pak. Sekarang, Mana kau tolong inkarnasi, tunjukkan. Bapak? Sebentar. Sudah, jangan keluar itu topik. Sekarang saya sudah, mau lihat Pak. kitabmu. Kamu dari tadi Geompong. di mana inkarnasi, Kamu dari Bapak? tadi. Coba, Saya tunjukkan satu. minta. Ayatnya. Diam. Saya minta, kan kau Saksi Yehova. Saya minta kau tolong buka Ibrani 1 ayat 8. Saya mau lihat kau punya Alkitab itu. Coba Ibrani. Saya mau Saya tanya mau lihat dulu kitab suci. sama Kau tolong Bapak bukan loh. Bom. Di mana Nggak usah. Bapak Saya nggak inkarnasi? mau diskusi sama orang Saksi Yehova. Saya alergi. Saya mau muntah. Kau Sudah, kasih kitabmu dulu. Mana ayatnya? Di Bapak Nah, inkarnasi. lebih baik saya Mana? diskusi dengan orang Islam daripada saya diskusi sama kalian. Cuma lem kastor saja, benalu di Kristen. Coba kau tolong buka Ibrani 1 ayat 8. Kau punya itu. Coba saya mau lihat. Kau bacanya bagaimana? Coba. Kalau ketuhanan kami sama saudara muslim sudah Saya sama. mau dengar kau baca kitabmu. Papi Gembala tolong bisa bilang dia kah? Tolong buka dia punya kitab dulu. Oke, dibaca aja. Ibrani 1 ayat Mau 8. baik ya. 1 Ibrani 1:8 kalau bisa sampai 9 lah. Jadi biar kelar gitu kan. Ya. Oke Pak. Oke, kalau Pak Papi Iya. yang nyuruh bolehlah. Siap. Ibrani 1:8 1:9 jadi clear di situ. Silakan. Ibrani Ibrani 1 ayat 8 9. Silakan. Tetapi tentang putranya dia mengatakan, Allah adalah tahtamu selama-lamanya dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kelurusan hati. Ayat 9, kamu mencintai apa yang benar dan membenci pelanggaran. Coba kembali ke bahasa aslinya. Coba ke bahasa aslinya. Saya Saksi tidak Yehova punya mengerti. kitab ini sudah diedit Kalau betul saya ini. tidak mengerti. Kalau Tidak begitu, mengerti bahasa apa. minta maaf teman-teman. Saya nggak diskusi sama orang nggak akademik. Udah. Ini korban terjemahan. Oke, silakan mungkin apa? Udah Mayor nggak mau- apa-apa, udah Ya. saya diam. Ya. Oke, silakan Mayor. Mungkin kita gantian tadi dari Pak Bom ya. Banyak stucknya ya, yang dua Tuhan ini ya. Silakan Mayor, silakan. Nggak kedengaran. Nggak kedengaran suaranya. Pak. Mute mau, Lai. Ya. Itu jawabannya. Kalau Yesus memang mempunyai junjungan, mempunyai kurios, yaitu Allah Bapa sendiri. Silakan Pak Bom. Pak, Silakan Pak Bom. kalau Yesus mempunyai kurio sendiri, berarti Bapak itu berarti ada subordinat Pak. Dalam teologi namanya itu ada subordinat, ada hierarki. Itu terpisah berarti Pak. Itu harus Bapak belajar di situ. Berarti ada perbedaan di situ kan. Tritunggal itu kan 3 pribadi, bisa dibedakan, tidak terpisahkan.
Kalau Bapak bilang Yesus punya kurios, berarti Yesus punya atasan. Berarti ada yang lebih tinggi, Pak. Itu namanya hierarki, Pak. Berarti itu terpisahkan. Dia tidak satu, Pak. Bapak paham ya? Nah, contoh nih, Bapak bilang kan Yesus dalam keadaan manusia. Secara ontologi, itu berarti Bapak sudah keluar dari jalur, Pak. Tapi kalau secara kemanusiaannya, ini Bapak perhatikan. Blok kasih besar saya, habis itu saya turun. Ya, ini orang Tritunggal ini bagus, mau belajar. Bro, kasih saya besar, Pak. Moderator kasih saya besar. Bapak perhatikan ya. Bapak lihat di layar. Allah itu kan roh, Pak ya. Allah itu roh. Ya. Allah itu roh, bentar, ya. Bapak perhatikan. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Sekarang kan Bapak menganggap kan Bapak ini kan Tuhan, Firman ini kan Tuhan, Roh Kudus ini kan Tuhan, betul kan Pak? Betul nggak Ya Pak? benar, ya benar. Nah, ini kan secara hipostasis Pak, 3 pribadi secara hipostasis, tapi secara usia dia satu kan? Betul nggak Pak? Bapak setuju ya? Satu toh, Ya, kan ya. usianya, ya kan? Ini secara ontologi, oke? Ontologi. Nah, Bapak perhatikan. Kalau Firman ini Tuhan, Bapak bilang seperti Edis, Yesus dalam keadaan sebagai manusia punya Tuhan. Pertanyaan saya Pak, Firman ini kan Tuhan, Firman Tuhan ini menjadi manusia. Bapak harus berpikir secara cerdik, bagaimana caranya kemanusiaannya Yesus ini punya Tuhan kembali kepada Firman-Nya. Karena di dalam Kolose 2 ayat 9, ini Pak, Bapak perhatikan ini Pak, Kolose 2 Pak. Hati-hati Pak, berarti Bapak tadi bicara itu nanti menjadi ini Pak, 2 pribadi dalam keadaan manusia itu. Ini Pak, 2 Kolose Pak. Nih. Kolose 2 ya. Kolose 2 ayat 9 ini. Nih Pak. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nih Pak. Jadi dia benar-benar pribadi kedua ini menambahkan kodratnya menjadi manusia. Yesus ini mempunyai 2 kodrat Pak. Satu manusia, satu firman Allah. Yang kedua Yesus adalah manusia. Ini tidak bisa terpisah Pak, tidak tercampur. Dia benar-benar Allah, dia benar-benar manusia. Makanya Pak, kalau kita di Tritunggal itu, Yesus kalau dalam keadaan manusia, pertanyaan saya Pak, Yesus dalam keadaan manusia punya Tuhan, berarti dia punya Tuhan kembali kepada firman-Nya kan. Sedangkan firman ini yang menjadi manusia Pak, ini. Firman ini menjadi manusia. Tetap saya akan timbul pertanyaan saya Pak, di sini Pak. Ini. Di sini sudah terpisah Pak. Kolose 2 ini ayat 9. Ini akan terpisah Pak. Yang tadi Bapak menjelaskan bilang dia punya atasan. Berarti ini terpisah Pak. Terpisah. Nah, gitu Pak. Berarti Yesus ini kan Yesus kan ini kan firman pribadi kedua, cuma satu pribadi. Satu pribadi 2 kodrat. Nah, kalau Bapak bicara gitu terpisah. Kemudian Pak, terakhir Pak, ini Pak, Bapak perhatikan ayat ini Pak ya. Nih. Kisah Rasul Pak. Ini Kisah Rasul 2. Ayat 32 Pak. Bapak perhatikan di sini. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Pertanyaan saya Pak, Bapak bilang Allah itu Bapak, Bapak itu Tuhan. Kenapa Yesus inilah yang dibangkitkan? Kenapa tidak dibilang Yesus inilah yang dibangkitkan Tuhan? Kenapa bukan di sini Allah ganti dengan Tuhan saja Pak? Itu pertanyaan saya Pak. Kenapa Yesus ini yang telah dibangkitkan Tuhan? Kenapa tidak pakai Tuhan Pak? Kalau teman-teman bilang Bapak ini Tuhan, kenapa dibilang Allah Pak? Bingung Pak Bom. Teologisnya Ya, bingung nanti begini. saya. Ya oke. Nanti Pak. begini Pak ya, Seba ya. Sebentar Pak Seba, begini Pak. Pak aja bingung, saya bingung Pak. Sebentar Laiku. Bingung Pak, kami juga Gini lebih Lai, bingung. sebentar Lai. Sebentar. Kami Kristen aja bingung. Sebentar. Laiku. Sabar. Lai nanti Lai, ini kan saya diskusi sama Lai. Nanti Lai kan saya mau live ini. Lai belajar sama saya, ya. Lai kan orang Tritunggal. Apalagi Lai dari HKBP ya Lai ya. Nah, aku dari Katolik, Bang. Aku Katolik. Oh Katolik. Oh Salve Lai. Ya Salve. Ya. Bingung apa Jadi itu? Lai jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran. Udah tingkat dewa itu, pemahaman Bang Bom itu udah tingkat dewa itu. Enggak Lai, nanti saya Sekarang bikin. memberitakan Nanti saya Injil kasih itu. pelan-pelan Lai. Nanti saya kasih.
Enggak, beginilah. Nanti saya kasih pengajaran yang lebih. Pak Bom Sebentar, aja yang nanti saya ngomong. kasih pengajaran. Nanti saya Pak kasih Bom pengajaran aja yang yang lebih ngomong. gampang lah di rumah saya. Gini, Pak Secara Bom, sebelumnya aku apostolik gini. gereja. Oke. Oke, kalau Pak Bumbu mengatakan bahwa Allah Bapa dan Yesus mempunyai kesetaraan, kenapa Yesus mengatakan ya di dalam Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuh. Kesetaraan apa nih? Apa itu? Coba jelaskan itu Pak Bom. Tingkat dewa sih. Mute, Pak Bombom. Mute, Pak. Mute. Diam dulu, bidat diam dulu, bidat diam. Saya nggak perlu bidat. Oke, begini Pak lah ya. Gini, aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di situ dalam Yohanes 5 ayat 30 dikatakan di situ, ya, kan kita ini kan Tritunggal. Yesus kata aku, Bapak dengar ya. Selama Yesus Sulap berkata lagi, aku, sulap. aduh, nanti saya bisa jelaskan. Kau diam saja. Ini saya bilang ini saksi Yehova binatang, diam aja binatang. Kau memang Alkitab kami bilang kau binatang, anjing itu binatang. Diam kau. Dengar ya Pak ya, dengar Pak. Ini saudaraku yang dari Katolik, dengar Bapak. Dengar. Ini pendeta dari mana ini kayak gini ngomongnya? Aduh binatang ini bidat Pendeta saksi dari Yehova. mana ini? Diam dulu bidat. Kenapa ini memang setan ini orang Islam aja terima saya ini saksi Yehova memang. Oh, ikan paus. Kau ikan paus itu. Kau ikan paus, kau ikan paus itu. Wani dapat dua rokok juga. Salve ya. Sadap. Dengar. Tuhan bahasa kotor. Hai, kau diam Gimana dulu. ini? Kau memang bidat saksi Yehova, diam dulu. Topi lo. Kalau topi bicara lagi. Oh, hajar ai. Ini menarik. Dengar dulu. Saksi Yehova diam dulu. Begini. Di sini kan beliau Saksi Yehova bertanya, mana? Saksi sekaligus- Yehova, silakan. Lanjut. Ya, sebentar saya jawab dulu. Dengar dulu. Di situ Yohanes 5:30. Bapak dengar ya. Tritunggal. Ya, Elohim atau Allah. Itu mempunyai 3 pribadi. Bapa, pribadi pertama. Firman, pribadi kedua. Roh Kudus, pribadi ketiga. Apa itu firman? Ilmu, kecerdasan, hikmat, daya cipta Allah. Apa itu Roh Kudus? Nafas kehidupan Allah. Oke? Nah, yang Bapak pertanyaannya, aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, begini Pak. Yesus berkata-kata aku berarti menuju kepada ontologi itu. Berarti menuju kepada hakikatnya. Contoh ego emi. Aku dan Bapa satu. Oke? Anihu, anoki. Oke? Ego emi. Berarti aku dan Bapa satu. Berarti tidak bisa terpisahkan. Berarti firman, Bapa, Roh Kudus tidak bisa terpisahkan. Itu yang dibilang 3 pribadi bisa dibedakan, tapi tidak terpisahkan. Makanya Yesus bilang, aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus tidak bisa terpisahkan itu. Dia tidak. Kalau Yesus bilang aku bisa berbuat sendiri, berarti salah Pak, bukan Tritunggal. Berarti Trimurti, masing-masing punya kehendak. Sama itu Bapak ya. Contoh Pak. Yes, siapa ini yang bicara ini? Siapa yang bicara ini? Silakan. Bapak dengar ya. Lemah Aku tak perlawanan dapat ini dari berbuat Mayor. topi lo. Nah, aku tak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Begini Pak, Bapak dengar ya. Ini di ajaran apostolik gereja. Bapak dengar ini. Jadi kalau Bapak, aku tak dapat berbuat apa-apa. Contoh Pak, Bapak lihat. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak dengar ya. Tidak pernah Yesus bilang anak adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak perhatikan di situ. Berarti bicara anak, berarti firman itu telah menjadi manusia. Yang kedua Pak, akulah kebangkitan dan hidup, merujuk kepada ego emi, anoki atau anihu, merujuk kepada sang sumber itu, sang pencipta itu. Kemudian aku dan Bapa satu. Bapak pernah baca Yohanes 10 ayat 30? Aku dan Bapa satu. Nah, aku dan Bapa satu itu maksudnya ini Pak. Bapak lihat di layar ini. Bapak lihat di layar ya. Nih saya pakai gambar boleh Bapak paham ini. Nih Pak. Ada tingkat dewa ini. Aku dan Bapa, ini Pak ya. Nih Pak. Aku dan Bapa satu. Ini Pak. Oke, nih, aku dan Bapa satu. Yesus tidak pernah bilang anak dan Bapa satu. Beda Pak ya. Jadi aku dan Bapa satu. Karena 3 pribadi itu satu hakikat. Secara hipostasis 3 dalam diri Bapa ini. Tapi itu Pak. Aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri karena tidak bisa terpisah ini Pak. Bapak paham ya? Yesus tidak pernah bilang anak dan Bapa satu. Contoh, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup.
Akulah terang dunia. Tidak pernah Yesus berkata anak adalah terang dunia. Nah, Bapak pernah nggak orang Islam bertanya begini dalam Matius 24 ayat 35 ayat 36, anak tidak tahu hari kiamat, betul kan tidak? Cuma Bapa. Karena Yesus berkata di situ anak tidak tahu. Kalau Yesus bilang aku tidak tahu, saya orang pertama yang asadu, saya pertama Pak asadu Pak. Karena di situ Yesus bilang anak tidak tahu, bukan aku Pak. Kalau Yesus bilang aku tidak tahu, saya orang pertama yang loading. Kita pikir asadu dulu. Ya, betul ya Pak ya. Oke, Pak Bobo, saya tanggapi dulu ya. Oke, Anda tadi udah menyangkal tentang bahwa Yesus itu tidak mempunyai kurios lagi. Oke, saya jawab. Di Yohanes 5 kita baca mulai ayat 19 ya. Bilang Yesus tidak punya kurios Pak. Bapak jangan framing loh. Di mana saya bilang Yesus tidak punya kurios? Tadi kan Pak Bom tidak terima kalau Yesus punya Tuhan. Iya, dulu, ada Pak, tertulis Yesus punya Tuhan. Iya, biar kubacakan dulu. Saksi Yehova, bidat, saya nggak butuh dari saksi Yehova. Bidat, saya butuh orang Katolik. Saya nggak butuh kau bidat. Nggak, Bapak jangan framing loh. Jangan framing saya bilang bukan Yesus kurios. Jangan framing. Jangan etomi apa ini ya? Logical fallacy. Jangan. Silakan Pak. Oke. Enggak. Karena tadi satu entitas yang Anda maksud tadi. Ini jelas di sini ada tata berketunjukan. Di Yohanes 5 ayat mulai ayat 19, bacakan, ya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itulah yang dikerjakan anak. Berarti satu yang dimaksud di situ Pak Bombong, menurut yang kan paham ya, satu tujuan, satu misi. Satu tujuan tuh. Jadi anak dan Bapa satu tujuan, satu misi. Oke, kubacakan ayat 20-nya. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia juga menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya. Yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaannya yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kamu menjadi heran. Ya. Baik. Yohanes 5 ayat 30 itu sebentar Pak. Yohanes 5 ayat 30 itu ada berapa kehendak? Ada berapa kehendak Pak? Oke. Di dalam Yohanes 5 ayat 30 yang tadi Bapak baca ada berapa kehendak? Oke. Aku tidak dapat berbuat bahwa aku ini kan merujuk pada pribadi Yesus ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini macam Yesus ya. Aku menghakimi sesuai dengan kehendakku. Dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia. Dia ini kan merujuk pada Allah Bapa. Di sini ada dua nih. Setuju Pak, setuju. Dua kehendak. Iya. Saksi Kehendak Allah Bapa. Jadi sabar dulu. Saksi Yehova Sabar dulu, satu-satu. misi. Sabar biar dapat ini. Ini mayor ini saksi Yehova atau apa nih? Jadi biar tahu. Iya, Dengeran. bingung saya Di mayor. sini kan ada dua nih. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya. Bukan saya pertanyaan Aku itu menghakimi Pak. sesuai dengan Sabar. kehendakku sendiri. Saya kan sudah jelaskan secara ontologi. Saya sudah jelaskan dalam arti hakikat itu tiga pribadi Pak ya. Pertanyaan saya di sini Yohanes 5:30. Di sini cuma miskomunikasi aja Pak. Mungkin Bapak kurang belajar sama Romo. Ya. Segini Pak, saya mau tanya sama Bapak. Di situ ada berapa kehendak? Dua kehendak. kan? Iya, ini kan di sini jelas sudah. Dua kehendak. Dan dia kan sudah ada nih. Di sini kan sudah ada nih. Ya. Aku di sini ada dia. Sudah Pak, sebentar. Dua kehendak kan? Di Yohanes 5 ayat 19, di situ Yesus taat kepada Bapa, setuju? Iya. Apa yang Bapa lakukan, begitu pula juga anak lakukan, betul? Iya. Nah, berarti Yesus tidak bisa terpisah dari Bapa kan, betul? Yesus Iya, karena mereka satu Aduh, tujuan. saksi Yehova ini buang saja lah loading, nggak usah lah loading. pekerja Bapa. Saksi Yehova ini Yesus pekerja terdaftar ini. Bapa. Aduh, Yesus ini saksi Yehova pekerja buang Bapa. aja, Coba akan saya yang diskusi. coba Hancur kita ribut. begini Pak mau baik. Biar Komal ini tertib, biarkan dulu Ratu Seba sama Pak Bom. Begitu. Kalau Ratu Seba tidak mampu ganti Pak Mare.
Begitu, karena mereka ini masih bisa Pak Bom Bom selamatkan ini karena sudah menganut penyakit Edis ini. Ya kan Pak Bom Bom kan? Ya. Betul, betul. Gini ya, Iya. aku Saksi ini Ova ini buang aja lah. Saya nggak butuh saksi Ova. aku jangan dikait-kaitkan dengan Edis. Aku tidak pernah belajar dengan Nah, ini Edis. yang tidak nama pernah. Oh, iya, baik betul, ini, betul, saksi betul. Ova ini. Ya. Oh Saksi iya Ova iya. buang aja lah, buang aja lah nama baik ini, buang aja lah, bikin ribut lah. Sama belajar Alkitab Bom Bom, bukan doktrin ya. Nah, nggak, Bukan kau doktrin. kau ada ilmu, bukan doktrin. Emangnya kami bahasa, bukan doktrin. emangnya bahasa Yunani doktrin. Saya suruh kau bahasa aslinya aja, kau nggak mau, kau gimana sih? Itulah yang orang Muslim bilang kalian Ratu itu ini, Bapak terjemahan. Ratu ini Alkitab yang dia pahami. Kacau juga ini orang. Kau bisa diam nggak? Bisa diskusi diam nggak? Jadi begini Pak Ratu. Iya, sabar lah, Pak, mau Begini baik. Lai. Tadi kan Lai bertanya Yohanes 5:30. Disitulah kata aku Pak. Di situ berbicara tentang ego emi. Contoh aku dan Bapak satu. Bapak tadi sendiri sudah jawab. Ya, Yesus tidak terpisah oleh Bapa. Karena apa yang dikerjakan oleh Bapa itu bukan juga dikerjakan Yesus. Disitulah yang mana Yesus tidak bisa berbuat apa-apa karena dia harus satu, tidak bisa terpisahkan. Itulah Tritunggal. Tritunggal itu bukan berbicara berapa Tuhan, tapi kebagaimanan Allah itu. Contoh kalau kita manusia itu realita. Saya punya tubuh, saya punya hakikat sebagai entitas saya sebagai manusia. Saya sebagai manusia, tapi saya punya tubuh, jiwa dan roh. Nah, jiwa saya ini nggak bisa terpisah dari tubuh saya. Kalau terpisah sekarang ini kan semua kumpul ini, tubuh saya, jiwa saya, roh saya ada. Makanya saya punya jiwa ini tidak bisa bikin apa-apa. Kalau saya punya tubuh tidak ada. Kalau saya punya jiwa tidak ada, berarti saya ada gila saya. Tuh, salah lebih jalan telanjang ke sana itu. Kalau roh saya tidak ada, saya mati. Itu maksudnya apa? Ya, sebentar Pak. Ini Oke, Bapak Katolik ya? Bapak Katolik ya? Saya Protestan. Oh, Protestan bukan Katolik. Tadi Bapak. Oke, ini saya kasih dulu. Coba, ini Pak. Satu lagi Pak Bobong. Ini. Di Yohanes 5 ayat 21-nya ya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga anak. Ini kan ada dua pribadi nih. Demikian juga anak membangkitkan. Iya, yang bilang satu siapa Pak? Dua pribadi itu kan begini Pak. Bapa, Yesus itu, Yesus pribadi, firman itu pribadi kedua. Kalau Yesus berkata-kata aku, merujuk kepada kealahannya itu Pak. Tadi kan saya sudah bilang, Yesus itu kalau berbicara kata aku berarti merujuk kepada kealahannya itu, pribadi kedua. Bapa pribadi pertama. Masa Bapak nggak ngerti? Pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga, itu secara hipostasis. Secara ousia dia satu, hakikatnya satu, Allah satu, dia nggak terpisah. Makanya dibilang itu tidak bisa terpisahkan. Bapak kan bilang Tritunggal. Nah sekarang Bapak ngaku lagi Protestan. Berarti kalau Bapak Protestan, berarti segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Sekarang letterlek, kan tidak ada letterlek Yesus punya Tuhan. Tidak ada tertulis Pak. Yesus mati dalam keadaan manusia. Tadi Bapak sudah bilang 1 Petrus 3 ayat 18. Nontonlah Pak Bom Bom. Siapa yang sehat Pak Bom Aduh, Bom? saksi Yehova lagi nih. Udahlah loading lah. Kalau dia nggak turun saya turun aja lah. Sabar Pak. Kita dulu penonton. Sabar. Penonton. Sabar Pak mau baik. Saya mau Pak mau diskusi baik. dengan orang yang punya ilmu. Iya ada Pak mau ilmu. baik sabar. Ajarin dia. Biarkan Pak dulu. Bom. Bingung. Pak mau baik sabar dulu. Biarkan Pak Mare sama Pak Udah, Ratu Seba Pak, yang biar lu burung Pak Pak Seba. Bom. Pak Mari, saya mau tanya nama baik dia sudah gelisah. Oke. Kau tolong buka kau punya kitabmu itu. Saya tanya lu, coba kau baca Kejadian 1 ayat 3 biar saya kasih name. Loading. Siapa? Aku, Eh, Pak saya Bom sama Bom. kau saksi Yehova. Saksi Yehova tadi itu. Siapa itu? Oh, saksi Yehova, saksi Yehova. Saksi Yehova itu. Oke. Silakan, Kau mau baca baik. kitabmu, jangan saya. Kau kitabmu. Ku kasih mencret dia ini. Nah coba dia Kau baca tantang mau kitabmu. baik Kejadian silakan. 1 ayat 3 silakan. Kejadian 1 ayat 3. Kau baca situ. Baca kitabmu abal-abal itu. Ayo. Silakan. Oh mencret dia, mencret. Baca lo. Mencret dia. Mencret. Jangan orang diam. Kau ini lah. Silakan kau baca. Yang mana ini kita bahas lagi Pak Bom Bom? Kejadian 1 nomor 3. Sudah Kejadian 1 ayat 3. Kau baca lu kitabmu. Jangan kitabnya saya. Saya nggak mau pakai kitab saya. Baca kitabmu. Baca. Di Kejadian 1 ayat 3 Allah berkata, jadilah terang.
lalu terang pun ada. Oke, Allah berkata terang itu ada. Makanya terang itu sudah ada kan? Allah Terang berkata, itu jadilah terang. Terang, lalu makanya terang pun itu sudah ada kan? Oke, terang sudah ada kan? Sudah ada terang belum? Sesudah dikatakan, baru terang itu ada. Ya, berarti terang pada waktu itu terang sudah ada kah belum? Maksudnya? Berkatalah Allah. Makanya coba baca ulang dulu. Saya mau tanya dulu. Dia bingung nih. Di ayat, jangan lari kontesnya, di ayat 2 ya. Iya, kau baca ayat 3, sengkatanya ayat 2, ayat 3. Iya, ayat 2 biar jelas. Ayat 3 yang saya tanya. Ayat 2 Iya. itu tidak ada terang. Iya, di bumi Ya belum udah, ada apa-apa. Baca Di dah. bumi belum ada apa-apa dan kosong. Yang ada hanya kegelapan menutupi Nah. air dan dalam. Ya, Dan terus? tenaga Allah bergerak ke sana kemari di atas permukaan air. Ya. Ya beda sama dari punya saksi Yehova toh. Iya. Oke, sekarang saya tanya, Bukan roh jadilah Allah. terang. Jadilah Jadilah roh terang. Allah Bukan, melayang-layang. saya tidak tanya roh Allah. Saya tidak tanya roh Allah. Saya Nanti tanya. roh Allah Aduh, ini orang tanya apa jawabnya? nanti roh Baca ayat 3. Baca ayat 3. Baca Allah ayat 3. berkata, jadilah terang, lalu terang Oke. pun ada. Oke, terang itu sudah ada belum? Iya, sesudah Allah berkata, jadilah terang. Terang itu Ya, pun sudah ada. ada. Oke, berarti terang itu sudah ada kan? Betul? Sudah. Oke, mantap. Ikat ya, loading, ikat ya. Terang sudah ada ya? Oke. Sudah. Coba Sudah. coba kau baca ayat 14 sampai 16. Kejadian 1 ayat 14 dan 16 14. sampai 16. Baca. Lalu Allah berkata, jadilah benda-benda penerang di langit untuk membedakan siang dan malam. Ini termasuk bulan, matahari. Semua itu juga akan menjadi tanda untuk menunjukkan musim, hari, dan tahun. Yang mana mau Bapak tanya lagi? Sampai 16. Kau punya. Semua itu akan menjadi benda penerang di langit untuk menerangi bumi. Dan itulah yang akan terjadi. Kemudian Allah membuat dua benda penerang yang besar. Penerang yang lebih besar untuk bersinar di siang hari, terus. dan yang lebih kecil Sampai untuk 19. bersinar Sampai 19. di malam hari. Sampai 19. Bersinar di malam hari. Allah juga membuat bintang-bintang. Allah juga membuat bintang-bintang. Maka Allah menaruh. Maka ayat 17, maka Allah menaruh semua itu di langit untuk menerangi bumi. Menerangi bumi ya. Loading dengar ya. Menerangi bumi ya. Oke, lanjut sampai 19. Untuk bersinar pada siang, malam, hari, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Lalu Allah Masih besar loading, melihat masih besar saya loading. bahwa hal itu baik. Malam tiba dan pagi pun tiba, itulah hari keempat. Oke, hari keempat ya. Hari keempat ya. Tadi hari pertama berkatalah Allah sudah terjadi terang. Tadi kau pegang loading suikat. Loading suikat ya. Tadi terang ada ya. Hari pertama ya. Pertanyaan Sudah ada. saya. Ada. Ya, hari keempat Tuhan baru menciptakan matahari dan bumi. Bulan untuk menerangi ini cakrawala, bumi ini semua. Pertanyaan saya, kenapa di ayat pertama, hari pertama sudah ada terang, di hari keempat baru ada terang diciptakan lagi? Coba kau jawab. Silakan. Itu Oh, untuk dibuat benda-benda itu untuk pemisah gelap dan dan siang. Gimana Terang sih itu Pak? siapa? Terang itu siapa? Terang itu siapa? Yang di Kejadian 1 ayat 3. Terang itu siapa? Di kejadian Allah berkata, jadilah terang. berkatalah jadilah terang. Nah, jadilah terang itu kepada terang itu sendiri, firman itu, Allah itu sendiri yang terang, atau yang matahari terang.
Di kejadian 1 hari pertama terang itu sudah ada. Kenapa hari keempat baru ada terang dibuat, diciptakan? Ini saksi Yehova punya kitab ini menyerang dirinya sendiri, baku tabrak kiri kanan. Hancur loh, Dik. Hancur ini. Cahaya mulai menembus atmosfer bumi, sumber Hancur cahaya. toh? Ini ini saksi Yehova hancur. Dia punya kitab baku hancur sendiri. Hari pertama, sedikit cahaya mulai menembus atmosfer bumi, sumber cahaya belum bisa terlihat dari permukaan bumi. Namun perbedaan antara siang dan malam mulai kelihatan. Pertanyaan saya, di kitab saksi Yehovamu, hari pertama itu sudah ada terang. Allah berkata terang itu sudah ada. Pertanyaan saya, kenapa hari keempat baru dibikin lagi ada terang itu? Kenapa double-double terang itu? Aku kena peringatan lagi nih, aku turun bentar ya. Iya. Di sini Pak Bom menjelaskan terang itu, menjelaskan apa yang dibuat terang itu. Lalu Allah berkata, Iya, pertanyaan saya hari Kemudian- pertama tadi kau bilang, hari pertama kau bilang terang itu sudah ada. Makanya saya bertanya, kenapa hari keempat itu terang baru dibuat? Kan Allah sudah berfirman, sudah berbicara, berkatalah Allah terang itu sudah ada. itu Berarti terang itu sudah ada. menjelaskan. Gimana sih Pak Bom ini menjelaskan Gimana sih itu? terang itu? Iya, makanya terang itu kalian saksi Yehova bunuh diri sendiri, bundir. Terang itu sudah ada. Toh? Yang terang itu kan Allah, kalau kau punya iman, kalau di kitab kami, kalau di kitab kami begini, bunyinya begini, kalau dengar ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kalau di kitab pun kan lain kan? Coba baca kitabmu, coba saksi Yehova. Oke, Coba. sama Pak Bombo. Allah Bilang berkata, sama. tengok di ayat 3 ya. Allah berkata, jadilah terang, lalu terang pun ada. Terang pun ada. Saya tanya, Pengertiannya kenapa? sama enggak? Sabar. Saya tanya, terang itu adalah kemuliaan Allah atau bukan? Di Kejadian 1 ayat 3 itu. Iya, maksudmu Itu ini ada- merujuk kemana? Saya tanya, terang itu merujuk kepada Allah itu sendiri dengan kemuliaannya atau penciptaan langit dan matahari dan ini? Itu tidak dijelaskan. Matahari tidak dijelaskan. Kalau Oke. tidak dijelaskan Kalau melalui tidak ayat dijelaskan, kalau tidak dijelaskan, ayo feedback lagi. Lanjut. Pak Bom. Kalau tidak dijelaskan, Tidak mau tafsir. kalau tidak Kita tidak mau tafsir. dijelaskan, kalau tidak dijelaskan, coba kau jelaskan kenapa hari pertama sudah ada terang, kenapa hari keempat terang itu baru dibuat. Silakan. Itu tadi, itu penjelasannya Pak Bom di ayat ini kan. Lalu Allah jadi di ayat tadi, apa tadi? Lalu Allah berkata di mana tadi ya? Membuat bintang. Di Saya ayat berapa tanya tadi? Pak, Allah menurut Bapak Allah itu terang tidak? Allah terang atau tidak? Allah itu terang. Bapak tidak. Bapak punya kitab Wahyu ada nggak? Coba saya mulai Wahyu 18 ayat 1 coba. Kau lari lompat-lompat Pak Bom. Loh, itu kan Lompat-lompat. kitab suci kan, saya mau lihat kitab suci kan. Lompat-lompat. Karena kau tidak bisa menjelaskan. Saya tanya sama kamu. main Saya tanya sama narkoba. kamu. Sekarang kau jelaskan, bukan lompat-lompat. Sekarang saya jelaskan, saya tanya sama kamu. Iya, sekarang kau tidak bisa jelaskan. Kau tolong jelaskan Allah itu terang atau tidak? Yang kita bahas ini Pak Bom. Iya, kejadian satu itu kan terang itu sudah ada penciptaan. Pertanyaan saya, kenapa hari keempat ciptaan itu terang itu baru diciptakan? Kok nggak nyambung sampai? Iya, Makanya terang saya itu tanya, kan di ayat ini tadi siang dan gelap. Allah menyebut terang itu siang dan gelap. Allah menyebut terang Pertanyaan itu saya siang. bukan itu. Pertanyaan saya, hari pertama itu terang itu sudah ada. Kenapa hari keempat baru terang baru diciptakan? Pertanyaan saya, kok tidak bisa jawab dari tadi, kok mutar sana mutar sini? Saya kembali bertanya, apakah Allah itu terang? Kau bilang terang kan? Apakah ada ayat Alkitab mengatakan bahwa Allah itu terang? Kau bilang tidak ada, betul? Adakah tidak? Saya belum, kalau tidak
kulihat belum ku apa Pak Bom. Saya belum mengatakan tidak, Allah itu tidak terang. Saya tidak mengatakan begitu. Gimana sih Pak Bom ini? Oke. Saya tanya sama kamu. Ada nggak ayat Alkitab mengatakan Allah itu terang? Pentingnya Pak Bom di sini Saya di ayat 6 di ayat 3. Sebentar Pak Bom. Sebentar. Allah itu terang bukan? Pasti dong terang, Oke, pasti. terang. Ada ayatnya nggak bilang Allah itu terang? Ada ayatnya, tapi saya tidak tahu di mana. Oke, coba kau tolong buka kitabmu. Saya melihat kitabmu dulu. Coba buka 1 Yohanes 1 ayat 5. 1 Yohanes 1 ayat 5. 1 ayat 5. Teman-teman, hari ini kita bikin dia asadu dulu. Asadu dulu. Iya, baru Pamare ini harus selamatkan Pak Bombom. Karena dia sudah menganut ajaran Edis nih, harus cepat-cepat selamatkan. Nanti Padahal dia ini sopan, Katolik sopan. Saya senang sekali sama dia nih. Nanti disiapkan ruangan saja. Oh iya iya. Nanti Le masuk di ruangan aku ya aja ya Le. Di ayat berapa Pak Bom? Di Pabo di 1 Yohanes 1 ayat 5. Inilah berita yang kami dengar dari dia. Dan sekarang kami memberitahukannya kepada kalian. Allah itu sumber terang. Oke, mantap. Berarti pas ya. Sumber terang Dan ya. tidak ada sedikit pun kegelapan terang, dari ya. dirinya. Ya, sumber terang ya. Sumber Iya, terang. Oke, artinya pegang ya. pemahamanmu apa Pegang. itu sumber terang Ya, ini? berarti Allah itu sumber terang ya. Allah sumber terang ya. Oke, mantap. Oke. Yesus pernah mengaku nggak bahwa dia adalah terang dunia? Dia adalah terang itu. Kan saksi Yehova tidak mengaku Yesus adalah Allah. Dia hanya ciptaan. Oke, sekarang tanya Iya. Bapak. Memang Pak, dia Yesus ciptaan. pernah mengaku. Oke. Tadi Bapak bilang Allah itu terang. Saya tanya sama Bapak, biar kubal balik dia teman-teman. Yesus pernah mengaku dia sebagai terang atau tidak? Iya, karena dia berasal dari Bapa. Yesus pernah mengaku nggak dia adalah terang dunia? Iya, dia satu misi dengan Bapa. Bukan. Gimana Tidak, sih? Pak. Saya tanya Pak, Yesus pernah berkata dia adalah terang dunia enggak? Aduh, Bapak ini gimana sih Pak Bom? Yesus pernah dia bilang dia adalah terang dunia enggak? Iya, kenapa rupanya Pak Bom? Apa kamu merujuk jadi Allah dia? Oke, kau Itu sebutkan yang kamu pahami. Oke. Kalau Yesus berkata, akulah yang menerangi semua tanpa ada matahari dan bulan, gimana? Tanpa matahari dan bulan, dia menerangi kerajaan sorga, gimana? Kira-kira Yesus itu anak manusia, dia manusia biasa, ciptaan atau dia menerangi? Ini pertanyaan saya tadi. Yang menciptakan terang itu siapa? Kan tadi aku bilang Allah. Begini Pak Bom. Sebentar dulu, jangan potong. Makanya kau punya ilmu tuh IQ di bawah gorila, kau bikin malu. Tadi kan saya bawa di Kejadian 1 ayat 3. Iya, kamu. Saya doktrin. Kejadian 1 doktrin juga sebentar. nggak kami pahami. Dengar lo, bukan doktrin. Ini kita masuk letter leg. Kejadian 1 ayat 3, maka terang itu ada. Nah, kau tadi setuju Allah itu terang. Oke, Allah itu terang. Sekarang pertanyaannya, terang ini kan nanti Tuhan menciptakan kan dari keempat, kok nggak bisa jawab. Sekarang Allah mengakui bahwa Allah itu terang. Yesus mengaku dia adalah terang. Saya mau tanya Pak, di sorga, ya di sorga, kalau yang menerangi kerajaan sorga itu, kalau Yesus yang menerangi kira-kira gimana Pak? Yesus itu Allah bukan? Atau manusia ciptaan? Dia mendapat kedudukan yang lebih mulia. Gimana sih Bapak ini, dari dia meninggal dia mendapat kedudukan yang istimewa yang diberikan Bapak kepada dia. Pak, tidak sampai. Dialah yang pertama. Dari Pak. orang yang mati Begini, Pak. dan hidup, dia orang yang pertama, Pak. Begini Pak, bukan itu saya tanya, bukan orang pertama, orang kedua. Kok kira loading kepala yang cukur pertama kan? Barang. Pak, di sorga itu Pak, di sorga itu
Kan di Kejadian 1 ayat 16, 14, 16 itu kan matahari, bulan diciptakan kan. Nah sekarang di sorga itu tidak perlu ada bulan, matahari tidak perlu. Di sana yang menyinari kerajaan sorga itu adalah Yesus Kristus. Menurutmu Yesus Kristus itu ciptaan atau dia yang pencipta? Kalau dia menerangi kerajaan sorga. Ciptaan? Ciptaan bisa menerangi kerajaan sorga. Iya, dia memberi. Sudah loading, dia udah turun loading ke ya, bumi. udah maaf loading ya. Saya capek. Udah nggak apa-apa dah. Gimana sih, Abang? Oke teman-teman ya, Ada aku ayatnya. permisi dulu ya, aku ada live jadi ya. Loading ya, Kolose makasih ya. 1 ayat 15. Oke, Kolose 1 kalau ayat 15. oke, coba kau baca. Oke, sebentar terakhir. Kolose 1 ayat 15. Coba kau baca Mazmur 89 ayat 26. Mazmur itu merujuk kepada YHWH. Yesus belum ada. Saya tanya Mazmur 89 ayat 26. Kamu putar-putar. Baca. Kadang-kadang Kau yang putar-putar, kau yang putar-putar. Kau kadang-kadang lari ke Kolose. Saya jawab kau punya Kolose. Saya jawab kau punya Kolose. Saya jawab kau punya Kolose 1 ayat 15 dengan Mazmur 89 ayat 26 dan 27. Silakan kau baca. Dia pun berseru kepadaku. Ya, buka dulu Bapakku. ayatku bahwasanya Baca. Yesus ciptaan. Kau baca. Kolose 1 Kau baca. ayat Kau 15, baca. coba. Ah. Kolose Tidak 1 mau, ayat kan? 15. Tidak Baca mau, dulu kan? Pak Bom. Ya, kau yang baca. Kau baca. Iya Pak Bom dulu baca dulu. Rendah hati dulu Kitab ya. saya, Rendah hati. kitab saya Kasihan, beda dan kasihan. kau. Minta tolong Beda ya. kitab saya. Nah, Beda bacalah. kitab saya dan kau. Iya, Beda Kitab kitab baca, saya Pak. beda. Wih, Iya, kepala botak. bacalah, bacalah. Iya, Kepala botak bacalah karena- ya. Kitabmu beda dengan saya. Iya, bacalah kitabmu itu. Enggak apa-apa. Kitabmu Kolose beda. 1 Saya nggak mau ayat baca. 15. Kitab saya berbeda. Kau baca kitabmu saja. Baca Iya, kitabmu. bacalah bukumu. Loh, Baca. berbeda. Nanti kau tidak gantian dulu. setuju. Enggak, Saya kamu maunya nggak pakai mau kitabmu. rendah hati Pak Bom. Saya tadi kamu Justru suruh saya mau baca mau. kitabmu. Sekarang Iya. saya tanya, kitabmu Saya dan baca saya dulu. sama enggak? Nah, Kau minta dengar tolong dulu. ya. Ini- Bidat, ini- Bidat, kayak Bidat. gini orang kayak Tadi, Pak Bambang tadi pengajar. kau yang bilang, Dia kau tidak tengah mau keras rendah suara, hati. karena suara saya lebih keras. Tadi kau kasihan, Pak Bong. mengatakan, Kamu bilang saya Yesus tidak butuh cipta. Saya kitabmu. bilang Yesus Sekarang kau baca kitabmu. Karena Iya. kitabmu berbeda. Dari tadi Iya, saya baca baca kitab kitabmu. saya, dengar. Yes. Dari tadi saya baca kitab Baca saya, dulu. kau selalu Ya udah, bilang baca kitabmu aja. berbeda. Sekarang kau baca kitab sampahmu itu, kitab sampahmu kau baca. Baca kitab sampahmu itu. Iya, baca. Oke, Kalau enggak saya baca enggak. kitab. Baca. Saya baca kitab Ada saya tapi jangan. ciptaan di Oke. situ. Oke, Oh. saya baca kitab saya tapi jangan kau Oke, bilang Kolose berbeda. 1 ayat 15. Yang baca siapa? Iya, kitabmu aja. Oke, kitabnya saya saja ya. Ya. Jangan kau bilang Di situ tidak sama ada ya. kata cipta. Oke. Dengar dulu. Saya baca Kolose 1:15. Jangan kau bilang berbeda dengan kitabmu ya. Ya. Oke. Tolong nanti Pak Hos ya, Pak Loading. Ya. Iya. Terjemahkan Saya itu Pak baca Loading. kitab saya. Saya baca kitab saya. Jangan kau protes Dua ya. belah pihak tidak boleh ada yang minta tolong Ya. sendiri. Saya Jangan. baca kitab saya ya. Kau dengar ya. Jangan kau bilang, oh kami tidak pakai. Saya punya kitab sendiri. Oke? Kan kau sudah suruh baca kitab saya baca. Kau dengar ini, bidat ini ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Sudah? Sudah? Ya. Jawaban ini di dalam kitab Mazmur. Nih, saya baca, saya punya kitab Mazmur ini. Enggak, jelaskan dulu itu. Dan Ya ini saya mau utama jelaskan dengan dari Mazmur. ciptaan. Saya mau jelaskan dengan Mazmur. Kau ini bidat Kok kau. Mazmur? Sudah bidat. Saya lebih percaya Mazmur daripada saya percaya kau. Dasar bodak Iya, bidat. tolong bodak. jelaskan. Iya, saya mau jelaskan. Lebih utama Saya mau dari jelaskan. segala ciptaan. Bidat, bidat. Kusepak kau. Kau lihat ini, bidat, bidat. Kau lihat ini bidat. Bidat ini bodoh. Nih kau lihat ini. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, engkau Allahku dan gunung batu keselamatan. Kau lihat ini. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi apa? Anak sulung. Menjadi yang maha tinggi. Saya akan tanya, anak sulung maha tinggi ini merujuk kepada manusia atau sang pencipta? Woi, bidat, bodat. Anak sulung ini maha tinggi ini.
Ini anak sulung. Anak sulung. Anak sulung maha tinggi ini pencipta atau bukan pencipta? Baca dari tidak. atas. Macet, Baca macet. dari atas. Lodi, macet. Dari atas bacanya. Macet. Dari Oke, atas sebentar. bacanya. Sebentar. Saya sudah baca dari atas. Maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Kata selama-lamanya. Manusia bisa selama-lamanya kan tidak? Ah, ini maha tinggi. Maha tinggi untuk siapa? Iya, Allahku baca dulu dari atas. Macet. Macet. Allah Bom mau memberi anak sulung. dilawan. Macet. Oke, anak sulung ya. Anak sulung ya. Iya, anak sulung itu Anak sulung berbeda maha dari tinggi Allah. ya. Anak sulung Allah menjadi itu. anak sulung ya. Yesus jadi firman itu akan menjadi manusia, anak sulung maha tinggi ya. Kita kembali ke Enggak, Kolose. aku pun. Baca dulu. Sebentar. Aku pun. Udah kau Aku sudah mati pun. kau. Ubal balik kau. Ubal balik kau saksi Yehova. Profesormu saja doktermu saja datang ke rumah aja kubal balik. Nih. Anak sulung kan? Ini kan? Iya. Iya tahu yang sulung toh? Yang utama toh? Berarti kalau anak sulung yang maha tinggi kira-kira ini siapa? Anak sulung. Iya, anak Kau sulung. jelaskan, maha dia tinggi. yang pertama Maha yang tinggi. diciptakan. Iya. Dia Siapa yang yang bilang pertama ciptakan? diciptakan. Oke, Itu kata anak diciptakan. sulung. Menurut kau. Kalau anak sulung menurut dia yang kau. pertama dibuat. Menurut itu kau. kata sulung, ya. Sabar, menurut kau. Ini Pak, anak sulung maha tinggi ini untuk siapa? Dia untuk Ya berarti anak ciptaan sulung ini untuk siapa? pertama. Di Alkitab Untuk anak ciptaan sulung yang merujuk kepada pertama. siapa? Anak Untuk sulung maha ciptaan tinggi untuk siapa? Oh berarti ciptaan Ibaratnya pertama begini, bisa dibilang maha tinggi. Saya kasih ilustrasi. Saya kasih Aduh, kau tidak usah. ilustrasi. Habis. Saya nggak saya Kalau saya pembuat mobil, Nah. Oke, ada loading ya. satu. Makasih ya. Makasih Lodin. Pak siapa nih? Iya. Aduh, Pak. Nanti yang Pak Simare nanti ke room saya aja. Aku mau masuk. Sebelum nanti turun Pak Bom, dia aku mau ngomong. nitip satu ayat untuk Pak Bom Bom ya. Nanti Siapa? Nanti. Nanti jumpa di room saya aja udah. Iya. Nanti pasti kapan-kapan dipotong aku sama di saksi room Yehova ya. lagi. Sebentar lah. Nanti kita dipotong sama yang ini saksi Yehova lagi. Bikin kacau dia dari tadi. Sebenarnya kalau tidak ada boleh enak kita diskusi. Cuma dia bikin kacau. Oh. Jadi kita Iya bang mau baik jangan bikin kacau lah. Biar... mau baik. Kalau dia tidak ada saya tetap di sini. Tapi karena dia kacau jadi. Iya. Bikin Nanti kacau. Oh iya coba. Ini kan lah di Coba sini kan. mau baik yang, nih, yang, Mas, dulu. yang Katolik siapa? Si Mare Katolik. Iya si Mare. Baik, silakan yang Katolik dulu, silakan. Oke. Ini aku kasih Silakan, dulu. si Mare. Aku kasih juga satu ayat dulu untuk Pak Bom Bom ya. Yang Katolik atau Protestan? Yang Katolik atau Protestan? Ya Protestan dulu. Bentar dulu Oh, lah. Protestan, Dari aku. silakan. Aku menyampaikan ayat ini aja. Yohanes 5 ayat 26 ya. Aduh. Udah lari lagi. Ntar ya. Nah, Bapak punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri kan? Ya, betul. Apa Begini. Bom ternyata hafal dia. Di situ kan Ah. bukan hafal Pak. Di TikTok ini Ya, yang bacakan kita sendiri kepala dulu, cuma Pak Bom, ya. bobot. Sebentar Ya, Pak. aku bacakan sendiri. Ya, Ya. Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Berarti hidupnya Bapa ya. Demikian juga diberikan. Ini kan Yesus ini diberikan nih. Diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yang menjadi pertanyaan saya gini, makanya saya katakan itu Yesus itu punya Tuhan. Yang mempunyai itu yang pastinya akan memberikan. Kalau dia tidak punya tidak akan memberikan. Justru karena Yesus tidak punya makanya diberikan. Bukan. Jadi makanya Yesus itu mempunyai junjungan yaitu Allah Bapa sendiri. Begini. Nah, Pak. apa Bang? Kalau Bapak bilang dalam keadaan manusia dia punya Tuhan, itu berarti sudah terpisah Pak. Nanti Kolose 2 ayat 9 gugur. Di situ berbicarakan anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Karena pribadi kedua itu sudah menambah kodratnya menjadi manusia. Jadi di situ kan dia kan di situ bukan bilang aku kan. Aku mempunyai hidup sendiri kan tidak anak. Contoh, anak bisa mandi, Yesus makan. Kan dalam keadaan manusia dia makan. Apakah Bapak juga Itu maksudnya Pak. Bapak mempunyai hidup sendiri, begitu pula juga anak. Pribadi kedua yang menjadi manusia Pak. Di situ berbicara tentang kehidupan. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi dalam keadaan bukan dia punya Tuhan. Kalau dia punya Tuhan, tadi pertanyaannya kembali ke Kisah 2 ayat 32.
Kenapa di situ bukan Tuhan? Yesus yang dibangkitkan oleh Allah. Kenapa tidak bilang Yesus yang dibangkitkan oleh Tuhan? Kalau Yesus punya Tuhan, pertanyaan saya sama Bapak, kenapa Kisah Rasul 2 itu ayat 32? Coba Bapak baca. Kenapa di situ Yesus yang dibangkitkan oleh Allah? Bukan kenapa Yesus tidak dibangkitkan oleh Tuhan? Logika toh? Kita pakai logika Islam. Betul nggak? Press loading. Hah? Kalau Yesus, Bapa adalah Tuhan. Kenapa dibilang di situ Allah? Bapak paham? Oke, jadi gini Pak Bom ya. Nah, Allah Bapa tidak akan mungkin mengatakan Tuhan kepada apapun. Tidak pernah. Tidak akan mungkin Allah Bapa Sang Sumber itu mengatakan Tuhan kepada, karena dia tidak mempunyai junjungan. Tapi karena Yesus mempunyai junjungan, makanya aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan lagi. Makanya Yesus mengatakan itu. Makanya dia seturut dan sekehendak dengan Allah Bapa. Dia takluk dan tunduk kepada Allah Bapa. Bapak bilang di mana Bapak tidak pernah panggil Yesus Tuhan? Bukan kata punya, Pak. Bapak memanggil Yesus juga Allah. Bapak menyebut Yesus juga Tuhan. Menyebut, saya setuju, Pak. Kalau punya nggak ada. Bapak sudah baca Ibrani 1 ayat 8 sampai 10. Coba Bapak baca ayat 8 sampai 10. Khusus Ibrani 1 ayat 10. Di situ Bapak memanggil Yesus Tuhan. Memanggil, bukan punya, Pak. Jadi sama. Oke, bukan kata punya. Kalau punya berarti ada tingkatan, ada hierarki. Gini, maksud saya gini Pak Bombong. Gini Pak, jangan. Bapak kan Protestan, sama dengan saya. Berarti kita letter leg. Alkitab. Ya, betul. Coba Bapak baca Ibrani 1 ayat 10. Coba. Sama dengan Matius 11 ayat 25 itu tadi saya sudah jelaskan. Bapak panggil Yesus juga Allah, Bapak panggil Yesus juga Allah. Sama-sama. Tapi bukan punya. Berbeda kata punya dengan memanggil atau menyebut. Coba Bapak baca Ibrani 1 ayat 10. Di situ dari ayat 8 Bapak panggil, karena itu nubuatan dari kitab Mazmur, Pak. Dari kitab Mazmur. Bacakan Ibrani 1 ayat 10. Ya. Bacakan Pak Bobom. Ya, coba Bapak baca. Coba. Dan pada mulanya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi dalam dan langit adalah buatan tanganmu. Ibrani 1 ayat 10 kan? Iya, kalau Bapak dari ayat dari yang ke 8, itu Bapak yang berkata terus sampai ke bawah. Coba Bapak baca dari 8. Coba Bapak percaya bahwa itu Bapak yang berkata. Coba Ayat sampai berapa? ayat 10. Dari 8 sampai 10. Bapak baca Dari 8. Oke, bacaan. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan Baik. tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah. Ayat 9-nya. Sebentar Pak. Tetapi tentang anak, ia di situ siapa? Yesus. Salah Pak. Anak Oke, di ulang situ ya. siapa? Anak di situ siapa? Tetapi tentang anak ia berkata. Anak tuh Yesus kan? Iya, itu menjelaskan pribadi Yesus kan. Katamu ya, Pak. Iya siapa? Iya di situ siapa? Iya di situ Oke. Yesus atau Bapa? Sumber. Sang sumber Bapa, pribadi pertama. Ya. Nah, Bapak berkata tetap bilang untuk apa? Bapak bilang Yesus apa? selama-lamanya. Oke, Hah? Bapak bilang Yesus apa? Bapak bilang Yesus apa? Nah, tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat Sebentar Pak, kebenaran. sampai di situ dulu. Berarti Allah menyebut Yesus Allah juga kan? Bukan punya, menyebut, betul? Memanggil. Iya kan di sini kan udah merujuk pada dua ini Pak Bembong, anak dan Allah Bapa Sang Sumber kan? Iya, di situ tetapi merujuk. tentang anak. Sebentar Pak, sebentar pelan-pelan. Berarti di situ Allah Bapa bukan punya. Allah Bapa juga menyebut Yesus Allah toh? Secara ontologi. Hakikatnya Iya, anak. Iya, Allah. Ya. Berarti anak juga Allah, Yesus Allah. Secara ontologi dia satu. Nah, Bapak terus baca sampai ayat ke-10. Situ Bapak Oke. bilang apa? Coba. Oke, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ayat 10-nya.
pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit dalam buatan tanganmu. Nah, dari ayat 9 di situ Allah Bapa mengatakan Allahmu telah mengurapi engkau. Berarti di situ Allah Bapa mengurapi Allah Anak tuh. Betul? Ayat 9. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tangan. Betul? Allah Bapa mengurapi anak atau Bapak tidak setuju? Bapak Iya mengurapi gini, anak. gini dulu Pak Bom. Kalau kata Allah ini kan, kalau kita ambil dari bahasa aslinya dari Semitik, pemaknaannya, al itu adalah sang, ya. Lah itu adalah ilah, sang ilah. Jadi kalau dikatakan Allah kepada Yesus, iya saya terima. Tapi kalau dikatakan Yesus Allah Bapa, saya tidak, saya kayaknya kurang. Saya kurang tidak ini. bilang Yesus Allah Bapa. Allah Bapa panggil Yesus juga Allah kan? Iya, kalau penyebutan Allahnya benar, ya. Iya, Allah, Nggak apa-apa. ya sudah. Kalau Yesus dikatakan Berarti Allah juga, ya. Tapi Menyebut Allah Bapa bukan itu punya, saya kurang. bukan punya Allah tapi menyebut Allah juga kan? Betul? Ya. Nah, kemudian ayat 10, Bapa juga menyebut Yesus Tuhan kan? Pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi. Ini kan pada mulanya Tuhan, berarti masih pada sang Elohim kan? Bukan, Bapak menyebut di situ masih sang anak. Bapak baca dari ayat. Nah, sekarang Pak, arti Kristus itu apa? Yang diurapi, betul? Ya. Mesias itu yang diurapi. Oke. Bapak kan tadi kan saya bilang, Bapak mengurapi Yesus. Yesus adalah Allah. Bapak coba baca Daniel 9 ayat 24 dan 25. 24 aja. Coba. Itu bukan punya, mengurapi atau memanggil. Berbeda punya dan memanggil atau menyebut. Karena secara ontologi dia satu, bukan Allah tiga. Allah itu cuma satu secara ousia. Identitasnya, keberadaannya satu Allah saja. Tapi pribadi tiga. Daniel berapa? Daniel 9 ayat 24. Itu jawabannya, Pak. Coba Bapak baca. Oke, aku bacakan ya. Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Mengurapi Maha Kudus siapa, Pak? Bapak toh? Ya. Berarti Yesus Maha Kudus toh? Berarti dia Allah juga toh? Ya, kalau dikatakan Maha Kudus itu ya saya masih terima. Kalau untuk Yesus dikatakan Maha Kudusnya, karena Iya. Yesus itu diberi kuasa. Iya, Karena itu Yesus. dikatakan. Iya, Pak. Karena Berarti- katanya sudah mengakui ya di dalam Matius 28 ayat 19 ya, Ya. kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Ya, apa Matius yang dikerjakan 28 Allah Bapa seperti tadi yang ditulis di Markus, yang di Yohanes 5 ayat 19 tadi, apa yang dikerjakan Bapa dikerjakan anak. Ya, Jadi berarti seturut Yesus- apa yang dilakukan Bapa itu yang dilakukan anak. Ya, bukan itu pertanyaan saya, Pak. Berarti Yesus Allah Bapa panggil Yesus juga Allah toh? Panggil Tuhan juga toh? Iya. Tapi bukan Ya. punya toh? Tapi bukan punya toh? Iya, gini maksud Ya, saya. udah, ya sudah. Pokoknya Bapak kan Tritunggal. Cuma Bapak ini pemahaman Tritunggal kurang begitu paham. Nanti kalau Bapak di ruangan saya kasih layar lebih besar supaya Bapak bisa belajar. Kan Bapak apalagi Katolik, huh? Protestan. Bapak kan Protestan. Oke? Ya. Oke lah, oke, saya pindah ke saya punya ruangan dulu ya, oke? Terima kasih ya. Nanti layar, loading, makasih banyak ya, lah ya. Nanti main-main di Iya. saya punya room lah. Oke, berarti Oke. yang penting Makasih, Pak di Bom, ya, sini, atas waktunya. yang penting di sini Pak Bom saya dapat berarti Major ini tetap itu ya. Soalnya biasa dia diskusi sama saya kan dia bilang, "Oh, Yesus itu Tuhan punya Tuhan." Nah, ini dia sudah paham kan? Paham kan Major? Nanti, Belum. dia belum terlalu paham. belum. Dia belum Nanti saya paham. masuk di kompol Pak Bom Dia belum nanti. paham. Dia harus Oh, dia belajar belum lagi, paham. Pak. Dia belum belajar. Dan mereka ini memang banyak orang
Tritunggal tapi tidak paham Tritunggal dengan bahasa Iya Indonesia. itu Aduh. tidak paham. Jadi memang. Asal tadi Nggak dia apa-apa. naik saja dia bilang lawan Ya, saya, namanya lawan kan saya. Begini bro. Seorang ahli kayak macam mereka ini kan bukan teologi ya. Mereka ini kan bisa Iya, betul. dikatakan kan orang pertanahan, orang sosial politik. Mereka kuliah mungkin di sipil, mungkin kuliah di kedokteran, mungkin mereka mengambil ilmu Ya, ya. sosial politik. Tidak mungkin mereka belajar teologi ya. Begitu pula juga kami. Kami nggak mungkin mengetahui masalah Betul, kedokteran. Jadi kita maklumi lah. Betul. Saya kalau orang Protestan, Katolik saya lain baik, tapi kalau yang bidat kayak tadi si Boda tadi tuh yang Nah, anak-anak ini bagaimana? Silakan Pak mau baik. ini, Ada oleh-oleh. ini saya nggak butuh karena mereka ini pencuri kitab kami. Mereka nggak punya manuskrip, mereka ini cuma lalat. Mereka ini tahu Benalu ini nih. Ini pang. Pang. Oke lah. Aku para bidat ini. Sekarang dulu. Kalau kau bisa, kau ini pencuri. Kau yang mutar-mutar. dengan Bapak Ratu ini ya. Kalau kau bisa Aku jawab sesuai, pertanyaan karena saya, kami baca kalau kau dengan bisa pertanyaan teratur. saya dari kitab, ku sembah kau. Udahlah, kau Aduh, punya doktor, udah tolak kau punya lah, dari Pak saksi Yehova, kau dari saksi Yehova, kau panggil mastermu baru ketemu saya. Kalau kau hanya jemaat biasa, bikin malu, nggak kelas Buka saya. dulu Yohanes Lebih 17 baik. ayat. Sama loading saja kau mati merayap Buka kok, Yohanes menangis. 17 ayat 17. Firman itu adalah kebenaran. ada. Jadi nggak usah ditafsir lagi. Sudah, begini sama Apa kau. yang Saya tanya sama tertulis kau. itu ikuti. Saya nak tanya kau. Oke, baik. Oke, salah dulu. Sebentar, terakhir. Yohanes 17 ayat 17. Firman itu adalah kebenaran. Udah. Menurutmu Bapak Sang Pencipta? Iya. Baik. Coba saya mau dengar kau punya kitab. Baca kitabmu. Yohanes 17 ayat 10. Saya kembalikan. Yohanes 17 ayat 10. Pulang dia ini. Nah, kau baca kitabmu dulu. Loading. Ku bikin mencret dia saksi Yehova ini. Kau belajar dari saya. Iya, coba saya Baca lihat. Yohanes 17 ayat 10. Kasih kalian punya kitab sendiri. Loading. Saya mau dengar kitab sendiri. Kalau Kau saya naik di roomnya, Udahlah. di roomnya, Saya malas sama kau baca jago kali kitabmu dia ini, sudah jago lah. kandang jago Sekarang kau baca kandang. kitab. Sekarang kau baca kitabmu, bukan jago kandang. Saya ini Coba orang apa Islam bunyinya? sedang Apa berdebat sama bunyinya saya. itu, coba. Baca Apa dulu yang kitabmu. simpel ya? Pak Ratu Sudah dulu baca kitabmu. menjelaskan, aku mengerti. Iya. Baca kitabmu Coba, dulu. coba. Penjelasan lebih Baca Coba mendalam. Pak mau kitabmu. baik. Pak mau baik, coba baca kitabnya tadi. Baca kitabnya yang Pak Bom bilang. Ayatnya berapa tadi? Coba baca, minta tolong dulu. 17 Biar ayat kita dapat 10. edukasi. Nah, kau baca. Yohanes Kita 17 paham. ayat 10. Kita mendengar. Habis ini saya mulai bisa punya ruangan. Biar kau masuk. Oke, siap. Ya. Oke. Teman-teman dibantu tap-tap layar, kasih kencang teman-teman. Kasih kencang ya. Mencret dari loading. Lebih kuasa dulu saja. Saksi Yehova. Sabar. Mungkin 4:30 nanti, 4:30 Mbak Simare juga mau sadar. Cepat, makanya orang tidak kasih koin. Kalau saya dapat pause itu, sebentar pause lagi di saya tuh. Makanya saksi Yehova ini paling botol sekali. Tidak ada kau punya pendukung. Cepat. Coba baca. Yohanes 17 ayat 10. Yohanes 17 ayat 10. Oke. Ada di bawah taping kok. Pendeta kok mulutnya begitu. Kau naik kalau kau berani coba. Kau naik coba. Kau naik. Nggak berani lu. 17 ayat 10. Semua Saksi Yehova ini. Semua. saya baca nomor 9-nya Pak Bom biar jangan lari. Aku 10. berdoa 10 saja. Saya tidak mau baca kitab. Mau kitab. Loading. Saya tanya ayat 10. Baca ayat 10. Baca. Oke. Semua milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Aku telah dimuliakan di antara mereka. Bako, mantap. Sekarang saya tanya, kalau Bapak bicara, ya Allah Bapa, milikku adalah milik Allah Bapa. Bisa? Pas toh? Ya Allah Bapa, semua milikku adalah milik Allah Bapa. Betul? Pertanyaan saya, di situ Yesus mengatakan, segala milik Allah Bapa milikku. Segala milik Allah milikku. Kira-kira ada nggak seorang nabi atau bapak bisa mengatakan segala milik Allah milikmu? Ada yang bisa nggak seorang nabi atau bapak? Bisa nggak? Seorang putra boleh. Dia kan putra Allah.
Oke, saya Dia tanya, putra Allah. Bapak, sebentar, Iya, sebentar, iya, masih sebentar, bukan loading, Allah. dia sudah belum macet, loading, sabar, ini macet, sabar, dia sudah mau macet, sabar, bukan pertanyaan saya itu, Bapak Putra sang pencipta, boleh. Bapak sang Namanya dia pencipta, putra. oke, Bapak sang pencipta, Anu lari-lari Pak Bom diam ini. dulu, kembali ke Yohanes 17:10, loading, dia macet, Bapak sang pencipta, Allah Bapak sang pencipta. Semua milikku adalah milikmu. Saya tanya, Bapak Yang sang milikku pencipta. adalah milikku. Woi, lari, mulai lari. Bapak sang pencipta. Bapak pencipta. Mantap. Kenapa Yesus berkata, segala milik Allah aku juga miliki. Berarti Bapak sang pencipta, Yesus juga mengaku sang pencipta, betul? Kalau seorang putra, seorang putra bisa nggak hartaku milik dia? Kenapa Orang Yesus mengaku anakku milikku? boleh nggak? Sekarang saya milikku tanya, jadi milik dia? sekarang kalau Bapak sang pencipta, di situ anak juga sang pencipta bukan? Kok nggak ada kata-kata pencipta di sini? Oke, di sini segala milikmu, Semua milikku adalah milikmu. segala milik Bapak, segala Aku milikku. Bapak sang berdoa pencipta bagi enggak? mereka. Aku tidak Bapak berdoa yang bagi menciptakan langit dan bumi enggak? Sebentar. Bapak yang menciptakan langit dan bumi enggak? Ayo orang ini Kamu bodoh sekali. doktrinmu. Udah dah. Kau nggak ada ilmu, kau Aku memang binatang, berdoa kau memang bagi mereka. binatang. Makanya Paulus bilang kau binatang. Sesat-sesat guru-guru palsu ini Tapi bidat. Udah, bagi makasih lah ya. orang-orang yang telah Kalau nih, kuserahkan makasih nanti saya naik lagi kalau tidak ada dia ya. Aduh, Kalau ada dia, saya nggak siap. naik. Oke, Mari bagi berat terus berkati. Salam toleransi ya, teman-teman. Ya. Mari kau Pak Bom. Menang kau bang mau baik, mantap kau kabur bom. Lari Pak Bom Bom. Pak Baru Bom Bom bom. lari ya. Ah, mari mau kabur lagi, mari mau kabur nih. Nah ini. Mari jalan. kabur. Udah ngantuk aku, udah ngantuk. Oh udah. Lanjut ya. Salam toleransi. Oke. Siap, mari, siap. Salam Salam tulang, tiga salam Tuhan. tulang. Salam tiga Tuhan. Oke Pak. Luar biasa ya Pak, mau baik Anda memang hebat Anda hanya bom-bom yang bisa kabur dari Anda. Kalau Major ini dari tadi lemas sekali. Macet. Asal Macet, dia Mayor. gaya, oh kau ku cabut gigimu, ku katakan kamu. Padahal bom-bom naik. Iya Pak, iya Ayam Pak. sayur. Ayam sayur. Ayam sayur. Ayam sayur. Jadilah seperti mau baik, dia pertahankan. Tetapi Yesus hamba ciptaan. Wong tertulis begitu ya kan Pak kan? Iya. Iya. Kalau Major bunglon. Tadi Yesus cintaan kan, dia lawan. Sekarang iya dia, iya. Ayam Sayur. sayur. Sampai kapanpun Yesus itu memang diciptakan, tidak ada yang bisa membantah itu. Tadi Nah, kau itu tidak lawan tadi Pak. kau sudah ngomong. Dari tadi kan saya mau makanya sampai saya titip ayat biar dia mikir gitu. Di Oh, Yohanes pikir 5 bom-bom ayat itu 20 tanpa tadi titip itu, ayat. ya. Bapa punya hidup, diberikan lagi hidup kepada. Kalau sesuatu yang memberikannya pasti yang pemilik, yang mempunyai. Kalau dia diberikan berarti karena dia tidak punya. Yesus tidak punya hidup, makanya diberi hidup. Tapi kau enggak diam, Iya. kau enggak bantah tadi. Iya, saja, kau nggak iya, Pak, bantah iya, Pak. tadi. Dia fokusnya sama lain ini. Dia tadi udah lagi nih, sama-sama Tritunggal kita ya, sama Tritunggal. Ya, itu tuh aja bahasa dia tadi. Soalnya aku bawakan data kepada dia tadi, dia tuh langsung menghindar. Itu aja tadi di Yohanes 5 ayat 26 itu kan dihindari dia itu. Iya, dia lari. Iya, dia lari tadi, dia Kuat apa dia lari. doktrinnya Pak Ratu, doktrinnya yang kuat. Nah, Dia nggak ini bantu loh. kita. Jadi Itu gini, tadi, jadi gini ya. sabar dulu Mayor. Kau terjebak tadi di Ibrani 1:8. Sebenarnya kalau kau jeli di Iya, 1:9 ada dua Allah di situ. Kau tabrakkan Dua dengan Allah. satu. Iya, ada dua Allah di situ. Allah mengurapi Allah. Oke? Nah, kau bisa tabrakan di 1 Korintus 8:6. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Macet dia di situ. Itu. Masa Allah mengurapi Allah? Itu Allah besar loh. Hati-hati loh. Bukan Allah kecil. Nah, kepada siapa firman itu disampaikan bisa disebut Allah juga. Musa Allah, tapi dia bukan Allah Theos, Allah Kurios. Di situ Mayor tadi. Iya, makanya Baca tadi 1 kan. Korintus. Iya, makanya kan saya Coba bantah kebuka. dengan makanya kan saya bantahkan tadi dengan definisi kata Allah tadi. Ya. Iya. Allah itu sang,
ilah, sang sembahan. Itu definisi, makanya katakan di situ Allah. Coba kau buka dulu ya. Ini pelan-pelan kita kaji Ibrani 1:8. Kau sudah betul tadi di situ. Iya itu kepada Yesus. Itu coba kita pelan-pelan buka itu. Tadi udah benar kamu itu Mayor. Nah, ya kan? Tetapi tentang anak, ini yang berkata Yesus. Karena tetapi tentang itu narasi penulis. Tentang anak, ini kan narasi penulis ini. Tetapi tentang anak, Yesus berkata, tahtamu ya Allah. Ini Yesus yang berkata, bukan Allah. Jadi dua Allah Iya, nanti di 1:9, Mayor. Benar kan Iya, tadi itu? makanya saya Tapi bilang kok kata Allah kurang itu. kencang. Iya, makanya kata Allah itu tidak serta-merta itu kepada sang pencipta semua tidak. Musa pun bisa dikatakan Allah. Iya, Allah kecil, huruf kecil kan? Iya. Huruf Ah, kecil. Karena ini Mayor, itu Ibrani 1:8 dia ambil di Mazmur 45 ayat 7. Coba kau buka di situ, coba. Buka dulu Bang mau baik. Kita belajar ya. Ini banyak yang tersesat di Ibrani 1:8 ini. Coba dibaca di Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Coba dibuka. Apa di situ? Mazmur berapa? Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Coba dibaca. Mazmur 45. 45, 6 dan 7 itu. Coba. Allah adalah tahtamu selama-lamanya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kelurusan hati. Kamu mencintai apa yang benar dan membenci kejahatan. Itu sebabnya Allahmu telah melantikmu dengan minyak dan membuat lebih bahagia daripada raja-raja lain. Betul. Betul tidak? Itu. Jadi ini Allah ini tadi di sini yang berkata udah betul Mayor tadi itu. Cuman kenapa kau nggak tahan di situ? Iya. Tahtamu ya Allah. Ini kan Yesus yang berkata gitu kan. Karena kalau ini Bapa yang berkata, tabrakan di 9 ada dua Allah. Allah mengurapi Allah. Ini huruf besar loh. Allah loh. Bisa dua Allah? Ya kan? Betul tidak? Iya, Coba iya. kau baca Ibrani 1:9 itu. Hati-hati. Tadi saya bilang di sini masuk Mayor ini. Karena dia bawa 1:8. Nah, mati aku bilang Pak Bom ini kalau Iya, makanya nanti aku ini kan dulu waktuku, nanti aku mau masuk Iya. di Kumal dia, mau seperti apa pengajaran dia. betul. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Ini kalau ya Bapak yang berkata, Bapak jadi asisten. Dan Iya. pada ini ya, betul tidak Mayor? Iya. Dan pada mulanya ya Elohim, ini Elohim loh. Ini Elohim kan yang berkata Yesus. Engkau itu kepada Bapa telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Ini mu ini kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Bahaya. Lanjut. Ya, jadi Gitu, gini ya, Pak Lupo ya. Itulah bentuk budaya dalam kekristenan ya. Makanya yang dikatakan di sana, kita diperintahkan menggunakan akal ya, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Ya kita akui kalau Pak Bom itu seorang pendeta ya. Ya bisa kita katakan dia imam. Tapi dalam secara pribadi dengan kita sendiri, kita mempunyai pemikiran sendiri dalam memahami Bible ini. Makanya kan kalau kayak kita kan tidak seturut dengan apa kata dia, makanya kita kan bisa membantahkannya. Makanya seperti aku titipkan ayat ini kepada Pak Bom. Ya. Kan itu. Jadi tidak serta-merta karena dia imam gitu, contohnya pendeta, ya kita harus manut-manut gitu. Tidak. Ya kita harus ibaratnya mempunyai, karena kita diberikan akal juga. Itu ada perintahnya. Pendeta Ya. itu, Pak. Iya. Kalau pendeta itu Pak, masa gitu ngomongnya kotor Diskusi lah, nggak boleh. Ya kita bilang lalu pendeta, memang itulah pengakuan orang, pengakuan dia pun gitu, di pendeta kan itu. Jadi kita nggak bisa sangkal juga. Seorang imam mana boleh kayak gitu Pak, mencerminkan harus teladan.
Masa di publik dia ngomong-ngomong jorok kan? Contohnya gini, kita bandingkan aja dulu ya. Maaf dulu ya. Contohnya seorang muslim, umpamanya ada ustadz umpamanya membawakan dalil, ada gak berani ibarat jemaatnya contohnya di Komal-Komal membantah narasinya ustadz? Tidak akan ada berani. Itu bedanya. Jadi kalau di kami itu ya kita itu memang sudah diberikan ibaratnya karunia masing-masing kita untuk memahami. Makanya dikatakan kita itu mempunyai pemikiran sendiri, ya, kita berhikmat sendiri. Ya kita mempunyai akal dengan tujuan yang baik. Gitu. Makanya Kristen kadang kalau ada sesat, satu Maro, orang ditanya berbeda konsepnya. Tapi memang kalau kita lihat di ini satunya tujuannya sama satu gitu loh. Cuman cara dia untuk mungkin menjelaskan, memberikan arahannya seperti apa yang diimani itu ya mungkin agak berbeda gitu sesuai dengan pemahaman dia. Tapi kalau sesat harus kau luruskan kalau sesat. Contoh kalau ada ustadz, misalnya ada ustadz naik terus dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Allah, tetap saya bantah. Gitu. Tetap kita bantah karena sudah sesatkan begitu. Tapi kalau sama dia tadi kan bertentangan kan konsep ketuhanan tadi kan. Dia iya, makanya tadi kan dia kan gini, Ding. Dia kan menjas tadi. Aku nggak terima tadi kan dia mengeluarkan kata sesat, ya. Aku kalau masuk koma kalau udah ada Kristen menyesatkan saudaranya saya sama-sama mengimani kepada Yesus, itu saya kurang terima dia menyesatkan gitu loh. Itu makanya saya tapi begitu kenapa ya, Mas? Benar-benar kan saya bilang gitu. Iya, tapi kenapa ya kita kalau macam satu keimanan begitu terus ada yang menyesatkan, kita punya hati itu misalnya rasa lain. Tapi kalau sesama kita begini, misalnya kamu Kristen, saya Islam, saya bilang kamu sesat, itu biasa-biasa saja kan? Ya. Tetapi kalau satu iman begitu lain ya rasanya ya. Benar-benar. Saudara seiman kita mengatakan kayak ke jantung kan. Iya, kayaknya kita itu kayaknya kita itu jauh itu daunnya gitu. Kalau di luar dari iman kita mengatakan sesat ya wajar. Kalau saudara seiman makanya setiap orang Kristen mengatakan saudaranya sesat, itu kayaknya udah terlalu ini. Berarti dia sudah memastikan bahwa apa yang dipahami itu suatu kebenaran yang sebenar-benarnya. Kasih tahan tadi itu mengatakan sesat tadi kepada orang-orang ini. Solusinya cuma satu sih sebenarnya. Sebenarnya solusinya sih cuma satu ya Pastor Ruding. Apa? Pastor Ruding? Apa solusinya? Asyadu. Tapi paham mayor tadi itu seperti mau baik, tapi mau baik ini kan sudah tahu dia saksi Yehova kan. Nah kalau mayor ini masih Protestan Tritunggal. Nah itu yang saya bingung. Tapi mayor ini kan satu Allah. Yang tadi Pak Bom jadi dua Allah, jadi dua bapak. Dua Allah. Dua bapak, betul gak mayor? Dua bapak dia bawa 186, 18 itu. Masa Bapak menyebut Yesus Bapak? Gimana? Iya, makanya tadi kan saya potong dia. Makanya saya potong. Kalau disematkan kata Allah kepada Yesus, oke. Tapi kalau dikatakan Yesus Allah Bapa, saya itu tidak masuk di akal saya kalau dikatakan Yesus Allah Bapa. Nah, di situ 186 kan Allah besar, A besar lagi. Iya. Mana itu? Papi Gembala. Kadang-kadang dia JO. Itu aku bingung. Kadang-kadang dia JO. Iya, kadang JO. Tadi Raja Pama tadi Raja Pama kan sempat jadi Wanes kan? Dia mengatakan